Bab 348. Klan Molodik marah 1. Mengirimmu kembali ke klan Molodik. Devan tersenyum mendengarnya. Ya, kamu sudah menyakitiku. Secara teori, ini adalah hukuman mati dalam ke-9 klan, tapi kalau kamu mengirimku kembali sekarang, itu akan dianggap sebagai jasamu. Serpa berkata masih dengan sangat arogan. Tentu saja dia mengatakan ini. Begitu Devan mengirimnya kembali ke klan Molodik, kakeknya akan mengupas kulit Devan. Mungkin membalas serupa dengan merobek lengan dan kakinya. Maksudmu, karena kamu berasal dari keluarga kerajaan milenium, aku tidak berani membunuhmu. Devan menyipitkan matanya. Kalau kamu membunuhku, kamu akan menyinggung seluruh klan Molodik. Nanti kamu akan lihat apa itu teror. Serpa mendengus. Oh, aku jadi ingin tahu seseram apa mereka, ucap Devan sambil tersenyum. Segera, dia menginjak dada Serpa. Tubuhnya diinjak-injak, hatinya juga diinjak-injak. Ah, kamu, mata indah Serpa menatap tidak percaya karena Dante benar-benar akan membunuh. Meskipun tidak takut dengan keluarga kerajaan milenium, tapi bukankah dia cantik? Dia dikenal sebagai putri tercantik klan Molodik dalam 3000 tahun terakhir. Tapi dia akan mati seperti ini. Untuk sementara penyesalan, rasa sakit, keputusasaan dan emosi lainnya membanjiri pikiran Serpa. Tak disangka, hanya untuk bersenang-senang, dia justru akan mati. Sebagai putri kecil keluarga kerajaan milenium, Serpa sudah dikelilingi oleh ribuan kenikmatan. Tidak ada seorang pun yang berani berkata kasar padanya. Akibatnya, dia menjadi semakin ceroboh. Kali ini, dia bahkan berani mencuri senjata klannya, membunuh pemimpin sekte Genesis dan menjadi pemimpin sekte Genesis sendiri. Dia berencana untuk membuat pasukan yang terdiri dari 10.000 zombie, lalu menyatukan dunia. Sayangnya dia akhirnya akan mati di tangan Devan. Di puncak gunung, beberapa orang tua sedang bermain catur. Tiba-tiba, seorang wanita cantik datang dan berkata dengan sedih, Serpa sudah kabur selama berhari-hari. Sebagai seorang kakek, apa kamu tidak peduli? Dunia luar sangat berbahaya. Apa yang kamu takutkan? Meskipun dia lari sendirian, tapi dia sudah mencuri artefak klan. Siapa yang bisa menyakitinya? Kata Jacopo sambil tersenyum. Jacopo Molodik adalah kakek Serpa. Tapi dia anak manja. Wanita cantik itu menghela nafas tak berdaya. Tapi dia merasa Jacopo benar. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyakiti Serpa. Pada saat ini, sebuah giok yang tergantung di leher Jacopo tiba-tiba pecah. Ekspresi Jacopo langsung berubah kaget. Dia menatap giok yang rusak itu dengan heran. Giok ini terhubung dengan jiwa cucunya Serpa menggunakan metode khusus. Begitu sesuatu terjadi pada Serpa, dia akan bisa merasakannya. Sebagai cucu kesayangannya, Jacopo selalu menggantungkan giok cucunya di dadanya sebagai kalung. Sekarang gioknya rusak. Ini berarti Serpa sudah mati. Tampak kalung giok Jacopo hancur berkeping-keping. Wanita cantik itu juga seakan disambar petir. Kakek, itu bukan giok jiwa Serpa kan? Kata wanita cantik itu dengan suara gemetar. Jacopo terlihat sedih dan marah, mengangguk dengan gemetar. Serpaku sudah mati. Wanita cantik itu sepertinya tidak bisa menerima berita ini. Meski dia dan giok jiwanya berbeda tempat, jika orang itu mati, gioknya juga akan hancur. Kirimkan seseorang untuk mencari tahu siapa yang membunuh cucuku, teriak Jacopo. Pada hari ini, situasi di keluarga kerajaan berubah. Putri kebanggaan klan Molodik meninggal. Serpa memegang pedang di batu di tangannya. Tidak banyak orang yang bisa membunuh Serpa.
segera beritahu aku tentang keluarga kerajaan yang ada di bawah level 3. Aku ingin lihat siapa yang berani membunuh cucu kesayanganku. Meskipun Serpa melarikan diri ke dunia luar, Jacopo tidak berpikir bahwa orang-orang di dunia luar yang membunuh Serpa. Karena Serpa membawa pedang batu di tangannya. Saat udang belum tercabut dari batu, orang kerajaan saat masih kesulitan mengalahkan Serpa. Jika mencabut pedang batu, Serpa dapat mengancam Master Celestial Eternal. Oleh karena itu, kakeknya langsung mengira hal ini dilakukan oleh orang-orang dari keluarga kerajaan Millennium. Segera, banyak kepala klan di bawah usia 3000 dipanggil ke klan Molodik. Merasakan energi jahat yang tak ada habisnya melonjak dari diri Jacopo, hati para kepala klan kerajaan ini dipenuhi ketakutan. Mungkin Jacopo akan membunuh mereka. Katakan padaku, siapa yang membunuh cucuku? Jacopo melirik para kepala keluarga kerajaan dengan mata dingin. Itu bukan kita. Kita mengenal Putri Serpa dan tahu kalau dia adalah cucumu. Mana mungkin kami menyerang dia? Ya, ketua klan Molodik, semua orang keluarga kerajaan tidak mungkin ada yang tidak kenal Putri Serpa. Aku dengar Putri Serpa terbunuh di dunia luar. Seorang ketua dari sebuah keluarga kerajaan Millennium menjelaskan dengan keringat dingin. Mereka tahu betul karakter Jacopo. Dia akan membunuh tanpa pandang bulu. Dan dia sangat menyayangi cucunya. Kali ini cucu perempuannya terbunuh, mungkin berita ini akan heboh. Di dunia ini, siapa yang berani membunuh cucuku? Teriak Jacopo dengan tegas. Dulu mustahil, namun belakangan muncul sosok menakutkan. 4 putra dan putri suci dari keluarga kerajaan mati di tangannya. Pada saat itu, seorang lelaki berjanggut muncul dan bicara. Dia adalah ketua klan Israfil, Yael Israfil. Apa 4 putra dan putri suci klan Israfil meninggal? Begitu kata-kata Yael keluar, banyak orang yang hadir tampak terkejut. Putra dan putri suci sangat berharga bagi klan manapun. Ini adalah masa depan keluarga. Jika putra dan putri suci terbunuh, itu masalah besar melebihi langit. Tapi tidak ada berita sama sekali dari klan Israfil. Apa yang sedang terjadi? Apalagi dibunuh oleh orang dunia luar, mana mungkin? Yael, apa kamu bercanda? Katanya putra suci terkuat di klan Israfil sudah mencapai level Celestial Omega bintang 3. Mana mungkin ada orang di dunia ini yang bisa membunuhnya? Haha, sebelumnya aku pikir itu tidak mungkin, tapi faktanya ada di depan mataku. Aku tidak mau percaya, tapi aku harus percaya. Yael menghela nafas. Lalu kalian tidak membalas dendam padanya. Ini tidak sesuai dengan karakter klan Israfil. Tentu saja aku ingin membalas dendam, tapi aku merasa dengan kekuatan klan Israfilku, aku tidak bisa membunuhnya. Yael menggelengkan kepalanya. Haha, Yael, klan Israfil adalah keluarga kerajaan tingkat 2. Ketika putra dan putri suci terbunuh, bisa-bisanya kamu bisa mentolerir ini. Jelas sekali, semua orang tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan Yael. Kita hendak datang dan balas dendam. Tapi kita lihat pemuda itu menghancurkan separuh klan Sonel hanya dengan 1 pukulan. Ini membutuhkan setidaknya kekuatan setingkat Celestial Eternal, kata Yael. Meskipun klan Israfil adalah keluarga kerajaan tingkat kedua, namun di klan Israfil, belum ada master setingkat Celestial Eternal. Oleh karena itu, klan Israfil tidak berani. Siapa namanya? Jacopo mengepalkan tangannya erat. Meski begitu, ia belum memiliki bukti bahwa orang yang membunuh putra dan putri suci juga membunuh cucunya. Tapi sekarang dia marah. Dia lebih baik membunuh 1000 orang tidak bersalah daripada membiarkan 1 orang bersalah pergi. Namanya Devan, dia memang seorang pasukan dair dunia luar.
jawab Yael. Apa kamu tahu di mana dia? Jacopo bertanya. Meski dia Celestial Eternal, kalau berani membunuh cucunya, dia akan menanggung akibatnya. Mana mungkin aku tahu di mana dia berada? Yael tersenyum pahit. Bersambung. Bab 348. Klan Molodik marah 2. Sebenarnya, Yael tahu kalau dia mencari tahu dari klan Sone, mungkin klan Sone bisa menemukan Devan. Tapi dia tidak berani mengatakannya. Jika klan Molodik bukan tandingan Devan, lalu Devan tahu kalau dialah yang memberitahu mereka, bukankah dia akan mati? Lagi pula, Devan pernah mengatakan, kalau ingin balas dendam, temui saja dia dan jangan sentuh orang-orang di sekitarnya. Meskipun Yael merasa Devan bukan lawan klan Molodik, tapi bagaimana kalau sebaliknya? Karena dia adalah pejuang dunia luar, mari kita panggil pemimpin di dunia luar dan bertanya, kamu akan tahu. Kata kepala keluarga kerajaan tingkat 1. Ya, mengenai informasi dunia luar, pemimpin di dunia luar seharusnya lebih tahu dari kita. Siapapun, segera panggil pemimpin dari dunia luar untukku, kata Jacopo segera. Ibu kota negara Al-Sutra. Frances sedang menulis di tumpukan surat. Tiba-tiba, sekretarisnya berlari dengan panik. Apa yang terjadi? Ratu, keluarga kerajaan Millennium klan Molodik mengundangmu datang. Keluarga kerajaan Millennium, untuk apa? Frances sedikit mengernyitkan dahi. Entahlah, mereka hanya memintamu untuk datang. Aku tidak berani tanya kenapa, sekretaris itu menelan ludahnya. Saat ini, 5 master istana tiba pada waktu yang bersamaan. Rupanya, mereka juga mendapat kabar tersebut. Keluarga kerajaan Millennium bukanlah kelompok sembarangan. Ratu, kita akan pergi bersamamu, kata Imelda dengan suara yang dalam. Tidak perlu, kalian tidak usah pergi, aku bisa pergi sendiri, Frances menggelengkan kepalanya. Beberapa master istana tampak muram. Namun mereka tahu bahwa Ratu benar. Lawannya adalah keluarga kerajaan Millennium. Di mata mereka, master istana lebih lemah dari seekor semut. Kalian, jangan khawatir. Kalau mereka ingin menyakitiku, mereka tidak akan mengirim seseorang untuk mengundang aku, kata Ratu ketika dia melihat ekspresi takut dari beberapa master istana. Kalau begitu setidaknya biarkan kita mengantarmu sampai depan keluarga kerajaan. Imelda masih khawatir. Tidak, kalau kalian ikut, akan mengundang perhatian. Selain itu, mereka tidak suka terlalu banyak orang yang mengetahui keberadaan mereka. Pada akhirnya, Ratu Frances memutuskan untuk membawa hanya beberapa pengawal ke klan Molodik. Bagaimanapun, mereka sangat tertutup mengenai keberadaan klan mereka. Tapi dia ratu, jadi klan Molodik tidak perlu takut. Kalau master istana pergi, kemungkinan besar tidak akan bisa kembali lagi. Sesudah ratu pergi, beberapa master istana tampak sangat sedih. Mereka masih terlalu lemah. Meski mereka kini menerobos ke alam celestial. Tapi menghadapi master celestial mereka, dia tidak bisa apa-apa. Saat menghadapi keluarga kerajaan dan bahkan keluarga kerajaan Millennium. Belum lagi seorang celestial, bahkan celestial dewa pun tidak cukup. Meskipun mereka berusaha keras meningkatkan kekuatannya. Namun mereka juga sadar kalau jika bukan karena darah binatang aneh yang diberikan Devan, mereka juga akan kesulitan menembus Supreme. Frustasi, marah dan tak berdaya. Devan tidak tahu apa yang sedang terjadi di istana. Dia kembali ke Doujin. Malaikat maut putih dan Gorgina masih mengaum seperti binatang buas. Dia juga merasa sedikit kecewa. Tampaknya mereka benar-benar tidak dapat pulih lagi. Karena tidak ada cara untuk pulih, mereka akan hidup seperti monster.
Lebih baik bebaskan mereka dari penderitaan ini. Vexana, silakan keluar dulu, kata Devan pada Vexana yang berada di sampingnya. Vexana tahu apa yang akan dilakukan Devan, mengangguk dan keluar dari basement. Devan mendatangi malaikat maut putih. Melihat wajah familiar itu, Dante menghela nafas pelan. Sebenarnya tidak ada hubungan antara dirinya dan malaikat maut putih. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah wanita pertamanya setelah turun gunung. Padahal, Devan tak punya banyak pengalaman dengan wanita. Sebelum Nikita, dia hanya pernah bersenang-senang ke gang-gang kecil bersama Odin. Sejujurnya, pengalamannya buruk. Di bawah cahaya redup dan make up yang tebal, Devan tidak bisa melihat seperti apa rupa wanita yang bermain dengan dia. Jadi, sebenarnya, malaikat maut putih bisa dikatakan sebagai wanita pertama Devan dalam arti sebenarnya. Oleh karena itu, Devan hanya melumpuhkan pelatihan malaikat maut putih dan tidak membunuhnya. Masih sedikit sedih melihat malaikat maut putih menjadi seperti ini. Malaikat maut putih membuka gigi dan cakarnya saat melihat Devan berusaha melepaskan belenggunya. Namun kali ini, rantainya diikat dengan sangat kuat. Dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Devan mengulurkan tangan dan memutuskan rantainya. Tiba-tiba malaikat maut putih dan Gorgina lepas kendali. Saat berikutnya, bergegas ke arah Devan. Malaikat maut putih dan Gorgina justru memegang salah satu lengan Devan dan menggigitnya. Gorgina gagal menggigit kulit Devan karena giginya langsung tanggal. Tapi malaikat maut putih adalah zombie level 4 dan bisa menggigit kulit Devan. Tentu saja karena Devan tidak menggunakan kekuatan apa-apa. Kalau tidak, malaikat maut putih tidak akan mampu menembus kulit Devan. Bagaimanapun, dia akan segera dibebaskan. Dia bisa melakukan sesuatu yang ingin dia lakukan sebelum bebas. Apa yang zombie ingin lakukan? Tentu saja menghisap darah. Biarlah malaikat maut putih menghisap 100 mili darah Devan. Devan perlahan mengangkat telapak tangannya. 100 mili darah Kirin. Kalau dia dari keluarga kerajaan, bahkan keluarga kerajaan milenium dan melelang darah Kirin, dia mungkin bisa menukar dengan senjata bintang 3 atau bahkan lebih kuat. Ini bisa dianggap sebagai kompensasi Devan kepada malaikat maut putih. Setelah menghisap 100 mili darah Devan, malaikat maut putih justru berhenti menghisap. Devan tampak ekspresi bingung. Masih ada darah di sudut mulutnya. Wajah cantiknya tanpa ekspresi sedikit pun. Sesudah lengan malaikat maut putih dan Devan terpisah, Gorgina segera datang untuk menghisap darah yang mengalir dari lengan Devan. Namun tak lama kemudian, luka di lengan Devan sembuh dan pendarahannya berhenti. Gorgina menerkam malaikat maut putih. Pasalnya mulut malaikat maut putih masih berlumuran darah. Adegan ini sepertinya agak aneh. Malaikat maut putih tidak melawan, ia menatap Devan dengan tatapan kosong, membiarkan Gorgina menyedot seluruh darah dari sudut mulutnya. Malaikat maut putih, selamat tinggal. Devan menoleh dan hendak menamparkan kening malaikat maut putih yang seputih salju dengan telapak tangannya. Van. Namun, saat telapak tangan Devan hendak mengenai dahi malaikat maut putih, terdengar dua suara samar. Tangan Devan tiba-tiba berhenti. Devan menoleh dan menatap malaikat maut putih dengan susah payah. Kamu tadi memanggilku apa? Devan meraih lengan malaikat maut putih dan bertanya. Van. Malaikat maut putih membuka dan menutup mulutnya perlahan sambil mengucapkan dua kata. Devan mengira dia salah dengar. Sekarang dia yakin. Malaikat maut putih memang memanggil namanya. Apa malaikat maut putih masih ingat dia? Lalu, apa kamu ingat siapa dirimu?
Tanya Devan dengan penuh semangat. Van. Sayangnya jawaban malaikat maut putih hanya 2 suku kata. Bersambung.